Ini susah banget nih, nggak matching terus, nggak berjodoh terus kemarin-kemarin kita. Alhamdulillah ada waktunya. Alhamdulillah di tengah wabah ini, alhamdulillah hikmahnya kami bisa bertemu dengan Ustadz. Padahal sebelumnya sudah menanti-nanti nih Ustadz, orang tua sangat ingin sekali bertemu dengan Ustadz untuk berbagi ya, menyampaikan kepada kami inspirasi-inspirasi bagi kami, terutama dalam hal pendidikan untuk anak ya, dalam keluarga ya. Baik, sambil menunggu ini kita mohon maaf, ini live di Facebook Ustadz, di Sekolah Tafhidz Cianjur ya. Mungkin nanti ada yang bertanya juga di via Facebook ya. Kemudian juga nanti di Zoom ini baru hadir 34 ya. Kalau yang terdata itu ada hampir udah mau masuk ke 100 gitu ya. Ini karena memang kapasitas Zoom ini yang kami upgrade sampai 100, makanya dibukanya tuh di live Facebook. Baik, mungkin untuk mengefektifkan waktu, insya Allah kita akan mulai saja dulu ya. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa man tabi'ahu ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala dina nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, alhamdulillah atas limpahan hikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali di kegiatan parenting online yang keempat ya, insya Allah. Alhamdulillah di tengah wabah ini justru hikmahnya banyak kajian-kajian sebetulnya ya, betul ya Ustadz ya? Betul banget. Ya. Jadi sebetulnya di tengah hikmah di tengah wabah ini justru kajian-kajian itu menjamur ya. Saya sendiri alhamdulillah ya diamanahi untuk mengelola kajian ngaji subuh di subuh hari, tiap hari terus membludak terus, bahkan di atas kapasitas 100 gitu ya. Dan insya Allah pekan depan akan live streaming di YouTube gitu ya. Alhamdulillah luar biasa, ternyata di tengah wabah ini kajian-kajian online menjamur gitu ya, saya lihat nggak hanya subuh, siang, kemudian sore gitu ya, bahkan malam juga masih gitu ya. Nah, ini hikmah di balik wabah ini ternyata bisa meningkatkan kualitas diri ya. Mudah-mudahan dengan di balik wabah ini tuh kita sama-sama bisa meningkatkan kualitas diri ya. Baik kita pribadi ataupun keluarga atau masyarakat ini juga bisa mengambil hikmah atau ibroh gitu ya. Baik, sebelum ke Ustadz ya, sebelum dia dipersilakan nanti saya akan menayangkan dulu Ustadz. Mohon maaf ada iklan dulu. iklan dulu ya. Saya akan putar dulu. Di tengah sekian banyak problematika yang dihadapi generasi saat ini, kami tergerak untuk membangun lembaga pendidikan yang berorientasi mencetak generasi penjaga Al-Quran, Saya coba ulangi lagi ulama, dan pemimpin. Di tengah sekian banyak problematika yang dihadapi generasi saat ini, kami tergerak untuk membangun lembaga pendidikan yang berorientasi mencetak generasi penjaga Al-Quran, calon ulama, dan pemimpin. Quran di Kids School dengan program-programnya menjadi jalan kemudahan bagi para orang tua untuk bersinergi dalam mewujudkan generasi soleh yang mencintai Al-Quran sejak dini. Seiring dengan perkembangannya, kini sekolah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih memadai agar anak-anak lebih nyaman dalam belajar dan menghafal Al-Quran. Mari ikut serta dalam mengembangkan sekolah penjaga Al-Quran dengan menyalurkan donasi ke nomor rekening yang tertera. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas segala kebaikan Anda dengan berlipat ganda. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Anda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di tengah sekian banyak problematika yang demikian titipan iklan titipan iklan untuk ditayangkan. Mudah-mudahan bisa ada yang bisa diambil hikmahnya gitu.
Maka Ustadz untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan Ustadz untuk menyampaikan tema parenting pada kesempatan kali ini adalah membangun kehangatan keluarga ya. Ini entah apa ini panitia menyampaikan temanya, menitipkan tema membangun kehangatan keluarga. Mungkin di tengah sekarang di tengah wabah itu udah ada yang mendingin atau terlalu panas mungkin ya. Terlalu dingin atau terlalu panas. Nah, mungkin Ustadz bisa ikut menghangatkan ya, menginspirasi bagi kami ya supaya lebih hangat dalam keluarga. Silakan Ustadz untuk menyampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kajian sore ini mudah-mudahan menjadi salah satu jalan kita senantiasa dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, sehingga kita ini adalah orang-orang yang dijauhkan dari wabah, Amin. dari bala, dari musibah, dari bencana yang berbahaya untuk kita dan keluarga kita. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dan keluarga termasuk orang-orang yang kita cintai, termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya dikala harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada sore hari ini saya diminta untuk sedikit mengingatkan tentang kehangatan keluarga. Memang benar, ada sebuah fakta, ada sebuah data dari sebuah media bahwa selama corona ini berkumpulnya suami dan istri di rumah itu ternyata memanen petaka. Ya, jadi kalau sering-sering di rumah ternyata nggak selalu juga dingin, nggak selalu juga hangat, bahkan bisa panas suasananya. Karena bosen, ya, boring. Yang dilihat wajah manehna deui. Apalagi rumahnya ya 3L ya, lu lagi gitu ya, dinding ketemu dinding gitu. Nah, kemudian ada data dan fakta bahwa selama beberapa tahun belakangan ini, termasuk tahun 2018, tahun 2019, ya, Kementerian Agama itu memberitakan ada peningkatan perceraian, na'udzubillah min zalik ya, ada peningkatan perceraian ya sebesar hampir 200%. Ya, bagi rumah tangga yang kemudian ya setiap pernikahan, setiap 2 juta pernikahan, nah itu ya Mas ya, setiap 2 juta pernikahan terjadi perceraian sekitar 20%, dan setiap tahun naiknya itu 200%, terus setiap tahun itu data dari Kementerian Agama. Jadi tema yang diminta oleh panitia ini tema yang sangat cocok dengan kondisi sekarang dan bagus ya, bagus karena memang harus kita hati-hati gitu. Jangan merasa sudah nyaman, aman gitu ya. Termasuk saya sendiri gitu. Nah, 20% ya. Jadi kalau 2 juta, 20% itu berarti 400.000 orang pasangan. Jadi kalau ada 2 juta pernikahan, 20%-nya itu pisah gitu. Jadi yang tinggal sekitar 1.500-nya. Jadi besar ini nilainya. Ya, 400.000 sampai 500.000 pasang pernikahan itu bubar, itu nggak mudah. Dan bukan masalah main-main, berarti ada sebuah masalah yang dihadapi dan itu nampaknya setiap rumah tangga nggak kuat mengalami itu. Ada masalah ekonomi, suaminya nggak bekerja, menjadi salah satu yang membuat rumah tangga tidak hangat lagi. Ada masalah ketika istrinya berhubungan dengan celebek. Ya. Celebek tahu ya, semua di sini ya. Pasti udah tahu lah kalau namanya celebek gitu ya. Ketemu di reuni, ya, ketemu di Facebook, ya, ketemu di Instagram, akhirnya kemudian menjalin cinta yang belum kelar itu, ya, hilanglah kehangatan di rumah tangga.
Ya, ada lagi kemudian kasus-kasus bukan hanya masalah ekonomi dan cinta, ada lagi juga kasus-kasus karena sikap menantu mertua, ya, menantu mertua yang tidak ideal, gitu ya. Biasanya ini dialami oleh istri dengan ibu dari suami. Jadi ibu dari suami dengan istri. Nah, ini juga masalah. Ada juga masalah rumah tangga yang menyebabkan tidak hangat lagi adalah tidak memiliki keturunan, gitu. Tidak memiliki keturunan. Sudah nikah setahun, nggak dapat. Nikah 2 tahun, nggak dapat. Nikah 3 tahun, nggak dapat. Dan akhirnya nikah bertahun-tahun juga tidak mendapatkan keturunan. Ini juga mengganggu kehangatan rumah tangga. Akhirnya terjadilah cekcok. Ada lagi yang kemudian bukan hanya masalah rumah tangga yang berkaitan dengan keturunan, tapi juga berkaitan dengan status ekonomi. Karena istri biasanya lebih secara ekonomi dibandingkan suami. Banyak masalahnya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa rumah tangga itu jauh dari kehangatan? Kenapa rumah tangga itu ya yang harusnya kita berharap suami sama istri itu menjadi sebuah persahabatan yang kuat, ya, menjadi sosok yang dirindukan oleh anak-anaknya, ya, istri merindukan suami, suami dirindukan oleh istri, gitu ya. Kehadirannya selalu ditunggu-tunggu. Kenapa kehangatan itu hilang dari rumah kita? Ada apa sebenarnya? Ya. Nah, kalau kita lihat ada memang dua faktor yang menjadi sebab. Yang pertama adalah faktor eksternal, ya, eksternal faktor. Nah, apa itu faktor-faktor eksternal? Faktor-faktor eksternal ini adalah faktor-faktor luar yang dia tidak dipengaruhi oleh dua orang suami istri ini. Bukan karena masalah mereka, tapi di luar masalah mereka. Ya, misalnya masalah-masalah yang terkait dengan tadi, ya, PHK, ya, di luar masalah mereka. Masalah-masalah yang datang kepada mereka, misalnya musibah, begitu. Masalah-masalah yang datang, misalnya adanya tren globalisasi seperti LGBT, gitu ya, seperti pornografi, porno aksi, ya. Kemudian masalah-masalah yang muncul lagi yang terkait dengan problem-problem eksternal, misalnya liberalisasi, ya, sekularisme dan yang lainnya. Ini masalah-masalah yang sifatnya eksternal faktor. Nah, perlu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya catat bahwa eksternal faktor ini sebenarnya nggak terlalu problem kalau internal problemnya aman, gitu. Nah, tapi kebanyakan justru masalahnya di internal problem ini, ya, masalahnya di internal rumah tangganya ini. Jadi kalau di internalnya sudah bermasalah, maka eksternalnya itu akan sangat mudah masuk ke rumah kita. Ya, tapi kalau internal problemnya nggak ada, kuat dia nggak akan bisa. Ya, sehebat apapun dia akan kuat, kokoh, gitu. Nah, internal problem ini yang harus kita amankan terlebih dahulu. Biasanya internal problem ini apa? Biasanya problem-problem terkait dengan belief, keyakinan. Contoh misalnya seorang suami sudah mulai meragukan, ya, kepercayaan kepada istrinya. Ya, seorang istri sudah mulai nggak nyaman, ya, karena suaminya yang tidak sholat, suaminya tidak mau puasa Ramadan, ya, suaminya yang tidak mau lagi mengurus anak-anaknya, suaminya yang tidak mau memberi nafkah. Nah, itu. Nah, jadi problem-problem yang paling berat itu problem internal itu yang menyebabkan ketidakhangatan itu, bukan problem eksternal. Problem eksternal, ya, itu akan bisa dihadapi bersama kalau internalnya kuat, rumah tangga itu internalnya kuat. Nah, contoh misalnya sekarang itu kita lihat, ya, nauzubillah min zalik, kalau di media itu banyak sekali kasus-kasus, maaf ya, membunuh istri dengan cara dimutilasi, ya. Kemudian kasus-kasus yang membunuh anak kandung sendiri, ya. Kemudian banyak kasus-kasus kita temukan suami, ya, dibunuh oleh istrinya. Kebalikan sekarang, ya, bukan suami yang bunuh istri, tapi istri membunuh suami. Mertua, ya, itu sering kasus dibunuh oleh menantu, begitu. Nah, kasus-kasus ini semuanya menyadarkan kepada kita bahwa rumah tangga kita ini, ya, nggak ada yang aman-aman aja, semua dalam tantangan, gitu. Semua dalam tantangan. Ya, apalagi teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini hidup di zaman sosial media. Nah ini nih
istri mulai asik dengan handphonenya, suami mulai asik dengan handphonenya, sehingga istri lebih dekat sama handphone daripada sama suami, suami lebih mesra sama handphone daripada istri, gitu ya. Handphonenya dibawa tidur, bangun tidur yang dicari apa? Handphone ya. Mau tidur yang dicari apa? Handphone. Ke kamar mandi bawa apa? Handphone ya. Lama-lama nggak pakai sabun lagi, pakai handphone ya. Mandinya pakai handphone. Nah, jadi tantangan-tantangan seperti ini itu menantang kita hari ini gitu. Dulu nggak ada handphone ya, teman-teman, Bapak Ibu. Dulu nggak ada handphone. Kita ini obrolan suami istri itu enak, sore-sore begini nih. Ya, sore-sore begini ini bisa ngobrol suami istri pakai naon cau ya, digoreng gitu ya. Atau kemudian misalnya hui gitu ya, direbus gitu. Ya, kemudian pakai kopi, ngobrol, enak, berbagi komunikasi, cerita, saling canda gitu ya. Sekarang coba lihat Bapak Ibu, anak kita main game, yang gede YouTube, ya, konon katanya ditanya cita-citanya apa nak, pingin jadi YouTuber, ya, pingin ngalahin Atta Halilintar katanya. Nah, kemudian kita lihat lagi anak-anak sekarang, ya, asik dengan handphonenya, Bapak Ibu juga main handphone. Nah, pertanyaan saya, di mana kehangatan itu lagi? Di mana kehangatan itu? Saling ngobrol, saling berkumpul, saling cerita, itu sudah tidak ada. Ya. Nah, kita hidup dalam lingkungan seperti itu sekarang. Apalagi handphone ini menyajikan beraneka ragam informasi. Dari informasi yang positif sampai informasi negatif. Dari nggak punya teman sampai jadi punya teman, di handphone itu bisa. Semua ada. Dan itu sekarang masuk ke rumah-rumah kita. Itu semuanya sekarang ada di tangan-tangan kita. Betul bahwa akibatnya bisa salah satunya adalah kita bisa lebih mudah dengan ilmu. Ya, contoh tadi yang disampaikan ya oleh moderator bahwa sekarang itu kajian-kajian menjamur semenjak ada kajian online. Ya, betul. Oh, semenjak ada kajian online sekarang hidayah lebih mudah dihantarkan kemana-mana. Betul. Tinggal ketik aja, fikih puasa, batalkah hubungan batalkah tidak sahur, kemudian melanjutkan puasa, semua terjawab. Betul. Tapi sadar nggak Bapak Ibu? Bahwa kemaksiatan juga semakin gila dengan adanya handphone. Ya, coba lihat berita-beritanya ngeri-ngeri. Ya, maaf ya, ada yang namanya orgi, ya, pesta seks yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Ya, ada yang dilakukan, maaf ya, ini yang barusan yang ketahuan lagi beritanya itu, seorang istri, nauzubillah min zalik ya, ini udah kayak binatang, istri itu manggil selingkuhannya, dia melakukan perzinahan di samping tempat tidur suaminya. Coba bayangkan, di samping tempat tidur suaminya. Ini kan perkara-perkara yang juga adalah efek dari media telekomunikasi yang ada sekarang, media sosial, media sekarang itu. Nah, jadi di semua problem ini masalahnya apa? Apa yang bisa menguatkan ya atau menghantarkan kita menjadi rumah tangga yang hangat gitu. Rumah tangga yang penuh cerita, penuh canda, penuh tawa gitu ya. Yang pertama yang harus dimiliki oleh rumah tangga adalah tauhid, keimanan. Ya, keimanan, ini yang pertama. Dan siapa yang pertama kali harus menjaga ini? Siapa yang bertugas ya mengomandani ini adalah suami. Nah, ini para suami di sini ada berapa nih? Banyak ya. Para suami mudah-mudahan bisa sekalian dengar ya pesan saya. Di tangan Anda lah ya. Di tangan Bapak Ibu lah ya. Terutama di tangan ayah yang namanya nahkoda, kapal besar yang namanya rumah tangga ini. Kalau rumah tangga kita ini gitu ya, nggak dinahkodain, ibarat kapal ya, itu nahkodanya nggak ada. Kira-kira mau kemana nih kapal? Nggak jelas arahnya. Coba, ya, Ibu Teteh nanya, Pak, ayo orang teh mau kemana ya? Ke timur, ke tenggara, barat, barat daya, atau timur laut? Apa kata suaminya? Ya, pokoknya ngalir we, kemana we orang mah, gitu ya. Nah, maklum, apalagi ini orang Cianjur kan ya. Masya Allah ya. Ini kemana kita? Nggak jelas, pokoknya kemana aja kaki melangkah gitu, terserah. Ya kan? Nah ini bahaya. Nah jadi yang pertama itu harus ya kepala rumah tangga itu menjadikan
Ya, suami itu sebagai kepala. Arijal qawwamuna 'alan nisa. Kepala rumah tangga itu bertanggung jawab untuk mengarahkan nahkoda ini mau kemana, rumah tangga ini mau dibawa kemana. Sama kayak kuliah online kita pada sore hari ini kan jelas temanya apa, pembicaranya siapa, mulai jam berapa, sampai jam berapa, ya, selesainya kemudian bagaimana, setelah ini follow up-nya apa, itu jelas. Nah, ini banyak kepala rumah tangga yang hari ini nggak jelas. Coba lihat, banyak kepala rumah tangga yang hari ini nggak jelas. Ya, bagaimana anak-anaknya sekolah atau nggak mau tahu. Apakah istrinya itu bisa ya memenuhi kebutuhan istrinya untuk urusan pangan. Jangankan untuk urusan papan lah, pangan dan kesehatan. Istrinya sakit, mana dia peduli. Ini problem. Kenapa? Problem pertama adalah problem keimanan. Maka siapa yang paling penting untuk membawa ruh iman dalam rumah tangga kita ini? Suami. Suami. Makanya suami itu paling berat bebannya. Suami itu paling berat bebannya. Kenapa? Karena dia kaptennya. Dia nahkodanya. Kalau dia nggak tahu mau kemana arahnya melangkah rumah ini, bayangin. Ya, sama kayak Akang Matete ditanya naik taksi, taksinya nanya gitu. Ya kan, mau kemana Pak? Terus kita bilang apa? Terserah. Ya, taksinya bilang apa? Terserah. Ya, bisa dua. Bisa dia ajak naik dan muter-muter kemudian kita sesuai argo, kita bayar. Atau kemudian apa? Dia bilang, Pak turun deh. Kenapa? Bapak nggak jelas. Kalau untuk naik taksi aja harus jelas, Kang, Teh. Ya. Apalagi untuk memimpin rumah tangga. Nah, nauzubillah min zalik ya. Jadi poin pertama, ini harus jelas gitu. Ini rumah tangga mau dibawa kemana? Ya, tuh anak yang pertama mau dibawa kemana dia? Mau dicetak jadi apa ayah? Ya, anak yang kedua ayah mau cetak jadi apa? Anak yang ketiga mau jadi apa? Itu yang namanya apa? Visi. Iman itu visi. Keimanan kita kepada Allah menyebabkan kita itu punya visi. Visi itu untuk apa? Arah. Ya, dream. Nah, itu dream. Ini mau kemana? Anak yang pertama kayaknya bakatnya Hafiz ini. Ini kayaknya saya mau kuliahkan ke Al-Azhar, Ustaz. Insya Allah S1-nya di sana, nanti S2-nya ya tergantung dia. Tapi paling enggak S1-nya saya amankan dulu deh ke Mesir. Anak yang kedua kayaknya dokter, Ustaz. Ini udah dari kecil memang pingin banget jadi dokter. Anak yang kedua dokter. Oke, tapi tetap hafal Quran juga. Iya. Anak yang ketiga gimana? Anak yang keempat gimana? Nah, jadi ini yang namanya visi. Gitu. Nah, poin yang pertama adalah kemana kehangatan rumah tangga itu bisa dibawa kalau rumah tangga ini nggak jelas visinya. Nggak ada arahnya gitu. Nggak ada arahnya. Makanya apa? Karena nggak punya arah, ya suka sesuka dia aja di rumah itu. Kadang suami pulang, kadang enggak. Kadang ada di rumah, lebih sering enggak. Ya enggak? Kadang ngasih nafkah, kadang enggak. Ya enggak? Apalagi kadang ngobrol sama istri, kadang enggak gitu. Kadang tidur sama anak, kadang enggak. Kadang ajak istri cerita, kadang enggak. Kenapa? Karena tidak punya tadi arah visi itu. Ya. Apakah arah visi itu harus disampaikan kepada keluarga? Iya. Makanya dikatakan antum wa azwajukum, ya, dan kamu dan keluargamu, ya, kamu dan keluargamu di dalam Al-Qur'an itu dikatakan apa? Ya, itu dimasukkan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, untuk apa? Karena kamu dan keluargamu itu, ya, di ayat yang lain di Quran surat At-Tahrim, kalau ini kita sudah tahu semuanya gitu ya. Wa anfusakum wa ahlikum naron. Jaga dirimu dan rumah tanggamu dan keluargamu dari api neraka. Berarti apa? Itu visi. Jangan sampai anak ini, ya, wah keren, kuliahnya di mana? Wah, kuliahnya keren di di BINUS. Kuliah di mana? Pelita Harapan. Tapi apa? Gak bisa baca Quran. Tapi apa? Hamil di luar nikah. Tapi apa? Pacaran. Ya. Jadi, kemana arah visi rumah tangga ini harus jelas gitu. Ya. Kemana arah visi rumah tangga ini harus jelas. Nah, catatan yang pertama, agar kehangatan rumah tangga ini bisa terbangun, yakni ayah, awas ya, sekali lagi saya ingatkan, suami, awas suami,
harus menjadi ya pemegang kompas arah rumah tangga. Kalau rumah tangga ini mau diarahkan ke surga, maka berarti apa? Berarti istri yang dipilih juga mengarah ke surga. Berarti milih sekolah anak, Quran Kids, ya, gitu ya, school, ya. Nah, untuk apa? Karena memilih sekolah pun, sekolah ini diarahkan untuk ke surganya Allah, begitu. Memilih pekerjaan yang juga mengarah ke surga, ya. Suaminya nggak mau makan riba, suaminya nggak mau makan uang haram, suaminya nggak mau kemudian korupsi. Kenapa? Karena visinya dibawa ke sana semuanya. Jadi istri, anak, keluarga, ya, sekolah, rumah, semuanya dibawa ke sana. Ini poin penting yang pertama. Yang sekarang saya lihat justru ini nggak ada. Banyak nggak ada. Banyak rumah tangga yang, maaf ya, ini suami nih. Ya, saya nyubit suami dulu nih. Ya, suami ini yang jadi faktor utama tidak hangat gitu. Yang kedua, komunikasi. Ya, komunikasi. Lagi-lagi suami problemnya. Males banget ngomong. Memang benar secara psikis, suami itu katanya lebih sedikit komunikasi dibandingkan istri, perempuan. Ya. Biasanya laki-laki lebih banyak diem. Laki-laki itu 7.000 kata per hari teh. Ya, 7.000 kata per hari. Tapi kalau perempuan itu katanya 60.000 kata per hari. Makanya perempuan lebih bawel gitu ya. Udah makan, Dede udah baju sekolah, udah tasnya udah semuanya, wow, gitu ya. Dan perempuan coba lihat tuh ya, ada yang bisa sambil ngedengerin kajian sambil nyulangin anak, ya nggak teh? Ada yang bisa sambil tuh lihat sambil nyulangin anak. Ada yang bisa sambil kajian, bisa sambil sambil mungkin nyuci, nyetrika, ya. Nah, karena memang perempuan berbeda dengan laki-laki gitu. Laki-laki itu dia lebih cenderung kalau sudah satu kerjaan satu aja gitu. Kalau perempuan itu dia multi talent. Bisa mengerjakan banyak perkara dalam satu waktu. Nah, maka poin yang kedua adalah membuka ya kebiasaan komunikasi, ngobrol. Kang, ya, komunikasi itu penting. Ya, punten ya. Banyak suami yang diem, cicing, tiba-tiba apa? Kawin deui gitu. Ya enggak? Ayo, mana yang laki-laki? Cung. Tuh, ya. Diem, tiba-tiba kawin 1, 2, 3, 4. Ya, enggak masalah. Saya bukan enggak setuju urusan nikah lagi, bukan. Tapi apa? Ngobrol lah, komunikasi lah. Ada apa? Siapa? Di mana? Ya. Kenapa? Ya. Ini semua diobrolin. Jadi kalau diobrolin semuanya enak gitu. Istri diem gitu. Ternyata apa? Chatting ternyata apa? Punya selingkuhan begitu. Punya TTM. Tahu TTM ya? Teman tapi mesra gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena nggak pernah ada komunikasi. Ya. Ayah ke anak, sering nggak anak diajak ngobrol? Sering nggak anak diajak cerita? Sering nggak anak itu dibawa kemudian jalan-jalan? Dan jalan-jalannya nggak ada ibunya, anak dengan ayah aja. Dan di dalam Al-Quran, ya komunikasi antara ayah dengan anak itu lebih banyak dibandingkan ibu dengan anaknya. Artinya apa? Al-Quran meminta kita untuk menjadi ayah yang sering ngobrol sama anak tuh. Ulah jadi dinding gitu, diem, ya, beku sama anak tuh kaku. Anaknya itu nggak kangen sama ayahnya. Ya, anak itu takut banget dengan ayahnya. Jadi kalau ayahnya pulang tuh, klakson mobilnya tin, wah anak bilang, waduh, ayah pulang, bubar gitu. Jadi bukan sosok yang dirindukan gitu. Ayo akang-akang, teteh-teteh ya, terutama yang para akang nih ya, punten, kira-kira antum yang bisa jawab sendiri, antum kira-kira ya, itu udah jadi orang atau sosok ayah yang dirindukan atau belum? Antum pulang, kira-kira anak-anak teriak nggak? Ayah pulang, hore. Kalau begitu, bagus, beruntung. Berarti poin kedua udah jalan nih. Berarti apa? Menjadi ayah yang dirindukan. Wah, menjadi ayah yang dibanggakan gitu. Tapi gitu ya, itu nggak cukup.
bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol, tapi apa? Ngobrolnya berkualitas. Ya, ngobrolnya berkualitas. Saya tuh ya kalau udah ngajak anak saya yang pertama laki-laki, ngajak main bola keluar, kadang apa? Jalan keluar, makan berdua, ibunya nggak ikut. Adiknya nggak ikut. Nanti ada sesi saya sama adiknya. Ada sesi saya sama ibunya, anak-anaknya nggak. Ada sesi di mana saya ngobrol ke semua. Nah, komunikasi itu penting. Kenapa? Karena komunikasi itulah yang akan meredakan aneka ragam kecurigaan, ya, meredakan aneka ragam sakwa sangka, duga-duga. Itu kenapa? Ngobrol, ngobrol, ngobrol. Ceritalah, Bi, gimana kerja yang baru? Enak, Bi. Terus teman-temannya asik nggak? Terus gajinya gimana? Lebih besar dari yang sebelumnya? Apa kata suami? Diamlah, diam. Wah, udah nggak mau ngobrol. Kenapa? Susah. Jadi ketemu suami itu kayak ketemu dinding gitu, ya. Kejedok, gitu, diem gitu, nggak bisa gitu. Jadi susah kita. Kalau orang udah nggak bisa ngobrol ini susah, ya. Bicara lah, ya. Bicara, komunikasi. Nah, tips yang kedua, yang pertama adalah keimanan, ya, visi ayah. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, menjadi perkara penting bagi kita dalam rumah tangga, ya, terutama untuk menghangatkan suasana keluarga, ini yang namanya apa? Ya, relax time. Coba teman-teman, Bapak Ibu, ambil waktu untuk me time, ambil waktu untuk family time, dan itu diprogram. Ya, misal seminggu sekali, seminggu 2 kali jalan-jalan. Ya, ini kelihatan wajah-wajahnya wajah-wajah kurang piknik nih, gitu. Wajah-wajahnya udah wajah-wajah kaku tegang semua, apalagi corona gitu, di rumah terus gitu, ya kan? Jarang keluar, jarang main-main. Padahal hal-hal kecil aja gitu, hal remeh. Kadang-kadang kita ngajak anak-anak tuh jalan ya ke mana gitu ya, ke tempat-tempat wisata yang mungkin murah tapi meriah gitu. Itu akan membuat hangat itu akan muncul gitu, ya. Nah, sehingga kalau kemudian suasana sudah terbangun dengan komunikasi, dengan visi, dan kemudian ada program rihlah, nah maka suasana kehangatan rumah tangga itu akan muncul, dibuat rihlah, dibuat jalan. Sehingga apa? Anak itu kalau kemudian dia mengalami masalah, anak itu kalau nanti dia ada problem, pertanyaan saya, kepada siapa dia pertama kali akan cerita? Kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Hati-hati ya Teh, Kang. Banyak anak diam, tapi apa Kang? Ternyata di kamarnya apa? Narkoba. Ya. Saya banyak ngisi kajian di Jakarta, orang tua tuh banyak yang sedih. Kenapa? Karena anaknya diem, nggak mau ngobrol, tapi di kamarnya sudah banyak pipa bong. Ya, pipa bong. Ada lagi yang sudah pakai suntik. Diem, ternyata apa? Maaf ya, nggak pernah ngobrol. Kecanduan pornografi. Diem, nggak pernah ngobrol. Tiba-tiba apa Kakang, Teteh? Tiba-tiba apa? Bunuh diri di kamar. Diem, nggak pernah ngobrol. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba sudah hamil di luar nikah. Nah, makanya penting komunikasi itu penting sekali. Rihlah itu penting sekali. Coba dibuat program rihlah. Ya, saya yakin kalau kita bisa buat program rihlah itu, apalagi terstruktur. Minum dulu ya. Insya Allah itu akan menjadi sebuah habit. Ya, saya programkan. Saya program untuk istri itu 2 bulan sekali. Saya ajak istri keluar kota. Ya tentu nabung ya, nabung 2 bulan sekali, ajak keluar kota dan nggak bawa anak-anak. Kalau dengan anak gimana? Dengan anak itu ya yang dekat-dekat itu hampir setiap pekan. Ya sesibuk apapun saya pasti bawa aja jalan-jalan. Ya setiap pekan. Ya, kalau dengan istri 2 bulan sekali biasanya keluar kota 3 hari sampai 5 hari itu nggak boleh diganggu. Untuk apa? Itu membangun kehangatan, membangun sakinah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya, taskunu ilaiha itu sakana, kenyamanan, ketentraman. Bagaimana mau nyaman? Nggak pernah ngobrol. Bagaimana nyaman? Bagaimana sakinah? Nggak pernah ada jalan-jalan di rumah terus. Itu udah kayak burung di sangkar emas. Mending sangkar emas, udah burung kandangnya udah reot lagi. Wah, udah stres banget di rumah dah. Gitu ya. Nah, jadi ya, yang ketiga adalah program rihlah. Yang keempat, menganggap rumah tangga ini atau suami, istri, anak itu sebagai tim.
Nah, ini membangun teamwork namanya. Ya, membagi tugas, membagi peran gitu. Ayah perannya apa? Jalankan ayah 100%. Ibu perannya apa? Jalankan 100%. Anak punya peran apa? Jalankan 100%. Nah, jadi setiap orang itu punya peran masing-masing kita tuh di rumah. Nah, kalau kayak gitu caranya asik itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya tuh di Jakarta, itu banyak banget ngisi artis-artis hijrah. Nah, tahu teman-teman ini, Bapak Ibu di sini, saya ngisi artis hijrah. Ya. Artis hijrah itu kelihatannya saja mereka, artis-artis itu kelihatannya mereka senang. Padahal mereka nggak tenang. Senang, nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Karena ternyata hidup mereka ini dipenuhi dengan hasrat, ya, hasrat untuk kemudian materialnya tinggi, beli mobil baru suaminya, istrinya nggak mau kalah, beli mobil baru juga, ya, suaminya nggak mau kalah, suami nggak mau pulang, istri juga akhirnya nggak mau pulang juga, suaminya sinetron, istrinya juga ikut sinetron, akhirnya apa? Akhirnya anaknya terbengkalai. Nah, ini yang mereka rasakan. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Itulah tadi karena nggak menganggap bahwa visi ini penting. Komunikasi ini penting, ya, rihlah ini penting, dan poin yang keempat tadi, keluarga itu sebagai tim. Kalau kita menganggap keluarga itu sebagai tim, maka kita akan menganggap bahwa setiap anak itu punya potensi. Nah, saya yakin di sini yang punya anak pasti punya potensi masing-masing, ya, dan kenal, ya, awas, ayah, anak, ibu harus kenal potensi anak. Yang pertama, anak ini apa nih? Cenderungnya apa? Anak yang kedua, kesukaannya apa? Anak yang ketiga, kecenderungannya apa? Dan seterusnya. Maka, bangun tim. Dan yang kelima, ya, budaya saling mengingatkan. Budaya saling menasehati. Punten ya teh, Kang, gitu. Istri lagi salah, tolong diingetin. Jangan sungkan, tapi ngingetinnya jangan di depan umum. Kadang-kadang kita tuh suka gitu, ya. Tehnya, kopinya nggak enak gitu ya. Mau buat kopi begini di depan tamu gitu. Janganlah, ya. Ya kan? Misalnya kita ngelihat istri kita berat badannya sudah nggak ideal gitu ya. Dulu nikah sama kita beratnya 42. Wah, kecil banget 42. Udah nikah jadi dari 89 gitu ya. Masya Allah gitu ya, karena terjadi pembengkakan kesuburan gitu ya. Nah, 89 sekarang beratnya. Nah, itu negurnya di depan publik, di Facebook. Dasar gendut. Nah, itu nggak boleh. Ya. Olahraga dong, langsung di-mention. Ya, klik istrinya, ya, mention. Ya. Makanya olahraga. Jangan begitu. Itu namanya apa? Mengingatkan dengan cara yang tidak punya adab. Ya, kita punya adab mengingatkan. Ingatkan suaminya. Ayah, udah lama loh ayah ini nggak tahajud. Ayah, udah lama loh ayah ini nggak sholat malam. Ayah, Umi perhatikan ayah tuh udah lama loh nggak sholat duha. Ayah, udah lama loh ayah tuh Umi perhatikan nggak baca Quran. Ayah, udah lama loh Umi perhatikan ayah tuh nggak mengeluarkan sedekah secara rutin. Diingatkan. Kenapa? Karena namanya manusia, Akang Teteh. Yang namanya manusia itu punya apa? Punya potensi lupa. Khotok wanisian, lupa dan hilaf. Sehingga apa? Sehingga kita harus mengingatkan lagi pasangan kita. Supaya apa? Supaya kita ini memiliki kesadaran bahwa suami dan istri itu harus saling mengingatkan. Ba'duhum auliya ba'din, saling membantu. Istri mengingatkan suami. Suami juga mengingatkan istri. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di sepertiga malam, ya, kemudian dia membangunkan sholat malam, dan dia membangunkan suaminya untuk sholat malam. Jika suaminya tidak bangun, maka dia memersihkan air kepada wajahnya. Begitupun suaminya. Apa kata Nabi? Semoga Allah merahmati. Itu Nabi yang mendoakannya. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di sepertiga malam, lalu dia kemudian mengerjakan sholat malam, lalu dia kemudian membangunkan istrinya. Jika tidak, dia memersihkan air ke wajah istrinya. Itu kan sebenarnya bahasa kiasan, maksudnya apa? Jangan dibiarin sholat sendiri. Ajaklah istri, ajaklah anak-anak juga untuk menikmati, membiasakan sholat malam. Nah, ini saling mengingatkan. Yang kelima, tipsnya apa? Harus saling ingat mengingatkan. Jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkan. Mah, berapa hari ini kok masakan pada asin semua ya? Ini tandanya apa ya?
Apa karena bulanan kurang? Apakah karena ada apa gitu ya? Kok maksakan berapa hari ini asik banget gitu? Masa sih? Iya. Nah, diingatkan ya. Kemudian suami juga diingatkan oleh istrinya. Ayah gitu ya. Berapa hari ini ayah tuh Masya Allah tidurnya jam 2, jam 3. Kenapa sih gitu kan? Nggak sehat nanti tidurnya jam segitu. Itu jam segitu tuh harusnya udah bangun. Kenapa ayah jam segitu baru tidur? Nah, jadi poin yang kelima ini agar terbentuk kehangatan itu adalah rumah tangga itu harus mengingatkan, saling menegur. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fadzakir innama anta muzakkir. Ingatkan. Fadzakir innama anta muzakkir. Ingatkan, karena tugas kamu yang kamu bisa cuma ingetin. Ingetin istri, diingetin sama suaminya. Umi, itu jilbabnya tipis tuh, nerawang, kelihatan sama orang lain. Coba pakai baju jilbab yang nggak begitu, ya, berbentuk itu badannya, parfumnya kewangian, wanginya menyerbak kemana-mana sampai dinding juga wangi tuh, ya. Nah, coba diingatkan suami. Agar apa? Ku anfusakum wa ahlikum naron. Nah, budaya saling mengingatkan adalah tips yang kelima. Dan yang keenam, ya. Nah, rumah tangga ini agar tercipta kehangatan, ya, suasana yang hangat, suasana yang nggak dingin, suasana juga yang nggak panas, ya. Ada hal penting yang keenam, ya. Tip keenam adalah rumah tangga harus dipenuhi dengan majelis ilmu. Nah, ini penting nih. Ini kayak gini nih. Ini salah satu tips nih. Sore-sore ada kajian nih, Ustaz Fatih Karim. Ayo. Besok siapa? Oh, besok Ustaz Ihsan Tanjung membahas tentang gempa dan akhir zaman. Nah, seru tuh. Kemarin ada 6 gunung meletus pada waktu yang bersamaan. Apakah ini tanda-tanda dukhon, gitu kan? Apakah ini tanda-tanda kiamat kubro misalnya begitu. Besok ada Ustaz Salim Billah tuh belajar tentang sejarah Jawa dan kerajaan di Jawa gitu misalnya begitu ya. Nah, itu penting untuk apa? Untuk menambah majelis ilmu. Kalau kita punya majelis ilmu di rumah dan kita punya program itu, insya Allah saya yakin, punten ya Kang Teteh, karena saya juga menerapkan di rumah. Ya, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tangga kami penuh dengan kehangatan. Ya, ini tadi barusan saya nidurin anak yang paling kecil, hampir ketiduran. Ya, kalau nggak diingetin sama moderator tadi, ya Ustadz jangan lupa ya jam sekian kita ada kelas gitu. Wah, itu kalau nggak udah bablas ketiduran. Karena anak saya yang paling kecil itu yang mandiin saya, ya BAB yang nyeboin saya, ya keluar dari perut ibunya saya ngeluarin. Ya bukan saya yang hamilin ya, bukan saya yang ngandungin, ya. Tapi saya yang ngeluarin. Anak saya juga yang kecil begitu. Ya, jadi saya dekat dengan anak seperti itu pula saya dekat dengan istri saya dan tidak ada canggung-canggung kepada anak ya, sampai kemudian tidur bareng sama anak tuh sayang, dibawa kemana-mana sepenuh hati ya. Yang keenam apa tadi? Majelis ilmu. Yang ketujuh terakhir saya ingatkan adalah bahwa kehangatan rumah tangga itu akan bisa didapatkan jika ayah, ibu, anak-anak ingat semua bakal wafat. Kalau kita ingat akan wafat, maka kita akan sayang sama istri. Kita akan sering memeluk istri. Istri akan sering memeluk suami. Semua akan sayang sama anaknya. Kenapa? Karena kita bakal wafat. Ya, kita akan bakal wafat. Teman-teman yang dirahmati Allah, simpanlah kain kafan ya. Teteh, Akang, tolong beli kain kafan, kain putih, ya mau 3 lembar gitu, taruh di lemari baju sendiri. Ya. Nah, taruh parfum jenazah di situ, parfum mayat ya. Parfum jenazah biasanya wanginya wangi melati ya. Nah, tolong taruh parfum mayat itu ya, untuk apa? Untuk dipegang, dicium. Ya, anggap nih kain putih gitu ya. Kain putih itu ditutupkan ke wajah kita seperti ini. Dihirup ya. Ini kain kafan yang kemudian dihirup. Nah, itu kemudian untuk apa? Untuk kita teringat bahwa kita akan dibungkus oleh kain kafan. Dan bisa jadi malam ini kita pulang. Bisa jadi pagi kita wafat. Ustadz Samiun Jazuli itu habis sholat subuh meninggal dunia. Ustadz Hari Mukti jam 8 malam ya, habis sholat isya meninggal dunia. Ustadz Gito Rolis baru pulang isi pengajian, tidur di sofa, wafat langsung.
tidur di sofa, langsung wafat. Ya, nah gimana dengan bapak ibu teman-teman semuanya? Kita semuanya bakal wafat. Dan wafat itu bisa tiba-tiba datang, bisa sore ini, bisa malam nanti. Insya Allah. Kalau kita banyak-banyak mengingat kematian, hati kita akan lembut dan kita akan bersikap hangat, bersikap harmonis kepada istri, kepada anak, kepada orang tua kita, insya Allah. Dan yang terakhir, maaf, yang ke-8 adalah banyak-banyaklah berdoa. Minta pada Allah. Ya muqallibal qulub, qalbi ala ta'atik lidinik. Wahai Allah yang membolak-balik hati manusia, tetapkan hati kami dalam kebaikan. Ya musarrifal qulub, wahai yang menjaga hati, tetapkan hati kami dalam kebaikan ya Allah. Allahumma afrik alaina sabran wa tawaffanal muslimin. Ya Allah, curahkan kepada kami kesabaran ya Allah, agar kami sabar menjalani kehidupan ini ya Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paling tidak ada 8 tips yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, pada sahabat semuanya, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang penuh dengan kehangatan, penuh dengan rumah tangga yang canda, tawa, rumah tangga yang penuh dengan kesyukuran, rumah tangga yang menjadi rumah tangga ahli surga. Semoga kita nanti bertetangga di surganya Allah, dan semoga kita senantiasa menjadi rumah tangga yang senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah, dan rumah tangga yang selalu menjaga seisi rumah agar dijauhkan dari api neraka. Ini yang saya sampaikan untuk pemaparan. Silahkan mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin didiskusikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, terima kasih. Sungguh sangat menyentuh ya, sangat mengena banget gitu ya, sampai ke lubuk hati. Ya ini sudah ada yang masuk pertanyaan-pertanyaan ya dari saya utamakan dulu yang akan menyampaikan secara langsung ya. Tadi yang lebih dulu ini dari Ibu Santi Purnamasari ya. Nah, alhamdulillah ini beliau sama suami Ustadz ya. Subhanallah ya. Mudah-mudahan seperti itu ya, yang seperti yang disampaikan tadi sama Ustadz Fatih Karim, suami istri itu senantiasa bahkan terjadwal mungkin ya mengaji bersama, ada majelis taklim di rumah. Nah, mungkin kita sapa ya, kita izinkan Ibu Santi Purnamasari berserta suaminya untuk menanyakan. Silakan Ibu Santi Purnamasari atau Mama Asya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf Ustaz, saya mau nanya begini. Bagaimana jika seorang suami atau seorang ayah yang dia itu sibuk dengan pekerjaannya. Lalu ketika kita sebagai istri mengingatkan, mereka cenderung menjawab, saya bekerja, saya mencari nafkah. Demi kalian. Ya, untuk anak dan istri gitu. Lalu ketika kita membagi peran kita sebagai orang tua yang notabene-nya mendidik anak gitu kan, dan ayah itu cenderung melimpahkan semua pendidikan anak itu kepada ibunya. Nah, bagaimana gitu kan ya solusinya agar para ayah itu atau agar kita para istri atau para ibu itu memberikan masukan yang suami gitu, setidaknya kewajiban dia itu bukan hanya mencari nafkah gitu, tapi kewajiban ayah pun adalah mendidik anak-anaknya dan juga mendidik istrinya. Baik, itu aja. Ya, terima kasih Ibu Santi Purnamasari. Bisa langsung ditanggapi Ustadz, silakan. Baik, yang pertama kalau persepsinya berarti keliru. Semangat cari kerjanya udah bagus teh, malah harus dipelihara tuh. Suami yang kayak gitu jarang teh. Nanti kalau ada yang kayak gitu malah ngeluh tuh istri. Kenapa? Suami pemalas, di rumah terus nggak mau cari duit. Nah, salah lagi. Salah lagi. Jadi udah bagus, semangat cari uangnya udah bagus. Aku kan bekerja begini, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, puntang-panting demi kalian. Untuk kalian udah bagus gitu. Udah bagus. Jadi ketika kita menasihati itu dikasih apa ya istilahnya itu poin dulu, diangkat dulu, jangan langsung dibanting, diangkat dulu. Misalnya seorang istri ketika menyampaikan ya sambil meluk suaminya mau tidur malam, sambil dipeluk, sambil dipijit-pijit tangannya gitu ya,
bilang misalnya, "Pak, kami bangga sama Papa. Kami bangga banget sama Papa." Kenapa? Di tengah banyak suami pengangguran, nggak pernah peduli nafkah, nggak pernah peduli sekolah anak, Papa puntang-panting. Pemasukan dari A, dari B, dari C, sampai Z, Papa bejabanin tuh. Masya Allah. A sampai Z bayangin. Dari mulai dagang kurma, sampai ojol, sampai nge-grab, semua dia jalani. Ya kan? Berarti apa? Ini suami bagus. Bagus. Jadi di apa ya istilahnya teh, di respect gitu, dikasih respect lah, dikasih penghormatan gitu, pujian lah, pujian. Kami bangga. Semoga Allah menjadikan lelah letihnya Papa atau Abi itu ya sebagai penghapus atas dosa-dosa ya, mudah-mudahan itu. Tapi nah baru mulai masuk. Tapi ingat, kita kan hidup di dunia nggak hanya cari nafkah. Kita kan hidup di dunia juga agar dikenang. Nah, sempatkanlah waktu ajak anak main-main. Sempatkanlah waktu untuk menjenguk ibu. Sempatkanlah waktu untuk melihat mertua. Sempatkanlah waktu untuk kemudian sekedar video call dengan ayah. Gitu, diingatkan. Kenapa? Nah, insya Allah, Teteh, kalau Teteh ngingetinnya atau Ibu ngingetinnya dari hati, insya Allah sampai ke hati. Jadi ngingetinnya jangan pakai marah. Hari mana ya, kemana wae, neangan duit weh. Beak duit, waduh, atuh gitu mah ngamuk atau yang ada. Ngajedok coba ngajedok weh siang rumah lau aing sih. Jangan Kang Teh ya, ingetin tuh pakai hati lah ya, sambil dipeluk sambil dicium, ciumannya lembut gitu ya. Duh ya Allah, cut gitu dicium. Luar biasa ya Ustaz ya. Dicium terus bilang apa? Kami bangga banget. Sambil nangis, bener itu kalau ngomong dari hati itu nangis itu. Nggak pernah kebayang kami punya ayah kayak Papa tuh, luar biasa. Di saat-saat orang tiduran di rumah, ayah weh gitu, ya ambil ikan gitu, kemudian lauknya digedein sama dia, dijual, beres ikan dia ternak bebek. Oh pokoknya rajin cari nafkah. Punten ya Teh, ada suami yang kayak gitu Teh. Oh, itu bagus Teh. Oh bagus. Saya malah nemuin fakta, jarang suami yang kayak gitu. Malas, suami itu pemalas. Apalagi istrinya keturunan keluarga kaya. Oh, makin malas lagi dia. Karena merasa apa? Oh, udah dari istri aja lah, nggak apa-apalah gitu. Nah, suami itu diciptakan menjadi tulang punggung. Istri diciptakan jadi tulang rusuk. Kalau tulang punggung jadi tulang rusuk gimana? Wah, gawat atuh. Atau tulang rusuk jadi tulang punggung. Patah. Makanya apa? Disupport, dinasehati. Ya, fadzakir innama anta muzakkir. Tugas kita hanya saling mengingatkan saja. Ya, ingatkan bahwa Kang, kita kan hidup di dunia ini kan bukan hanya sekedar itu. Masa cari nafkah tapi nggak sholat? Masa rajin cari nafkah tapi nggak puasa? Ya, nanti kalau kita meninggal, kan kita nggak dibungkus dengan dolar. Kan kita dibungkus dengan amal soleh dan kain kafan. Ayolah, bismillah, yuk. Kita sahur yuk hari Senin besok. Nah, gitu. Jadi mulai apa ya Teh ya? Mulai hati ke hati. Insya Allah nyampainya ke hati. Gitu. Ya, mungkin itu ya Ibu Santi Purnamasari tadi udah dijawab sama Pak Ustaz. Iya. Kemudian ini ada yang masuk via chat. Ini ada yang lebih dulu sebetulnya via chat tapi masuk chat VA. Ini tidak menyebutkan namanya ya. Ustadz, gimana caranya mengobati anak yang udah sangat amat saking ininya ya. Sangat amat kecewa sama orang tua, terutama ibunya, karena telah menyakiti hati pikiran dan bahkan pernah mukul saat kesel. Gitu ya. Gimana caranya mengobati anak yang udah sangat amat kecewa sama orang tua, terutama ibunya ya, karena telah menyakiti hati pikiran dan bahkan pernah mukul saat kesel. Gitu. Yang mukul berarti ibunya ya. Yang mukul ibunya ya, mukul anaknya. Ibunya mukul anaknya kecewa sampai Islam udah sampai besar teringat terus gitu ya. Iya. Hati-hati ya Bapak Ibu, anak-anak kita ini kan kayak kertas putih. Kita tulis, dia langsung rekod gitu.
Bahkan saya itu ya, punten ya, saya itu kalau tutup mata, saya ingat banget apa yang bapak saya pernah lakukan kepada ibu saya lakukan kepada bapak saya, dan bapak ibu saya lakukan kepada saya masih ingat. Masih ingat, karena anak-anak itu dia punya daya serap itu kayak otaknya itu kayak spons, bukan SpongeBob ya, spons, kayak busa. Jadi dia langsung menyerap 100% gitu. Nah, karena dia menyerap, maka hati-hati ngomong, jangan kasar, ya, tangan jangan gampang gaplok gitu, dikit-dikit mukul, apalagi sampai mereka luka hatinya. Apalagi maaf ya, kadang-kadang ibu ya kalau sudah marah tuh, maaf ya, kata-katanya kasar. Memang fisiknya nggak luka, tapi hatinya hancur. Ya, banyak tuh. Ya, ibu tuh kalau udah ngomong tuh kasar sama anak-anaknya, karena merasa apa? Merasa sudah melahirkan. Ya, kamu ingat nggak? Kamu tahu nggak siapa yang melahirkan kamu? Ya mama. Berapa mama dibayar untuk melahirkan kamu? Atau nggak usah disebut-sebut itu mah. Ya kalau nggak dilahirkan juga di dalam perut buat apa? Sok, enggak. Ada kelinaon kan di dalam perut. Mau 9 tahun dalam perut? Enggak kan? Emang harus dilahirkan. Ya, jangan menyebut-nyebut amal lah. Kamu ingat nggak mama yang melahirkan kamu? Kamu ingat nggak 9 bulan mama mengandung kamu? Nah, iya, itu memang udah tugas orang tua tuh. Ya, nggak usah disebut-sebut lah. Ya, emang siapa juga yang minta? Ya kan? Kamu juga yang minta kan punya anak? Ayo. Nah, jadi jangan begitu ya, jangan begitu. Bahasanya bahasa yang baik sama anak-anak. Akang, teteh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah penelitian di Jepang, ya, Profesor Emuru Hitsato, saya lupa siapa nama ininya lengkapnya. Itu profesor Jepang itu, Emuru itu profesor, dia penelitiannya tentang air. Jadi air itu ternyata kalau diucapkan dengan kalimat-kalimat ya yang baik, positif, kamu cantik, kamu hebat, kamu pinter, kamu ganteng, kalimat-kalimat positif, maka air itu kristalnya indah sekali. Tapi kalau kemudian kita mengatakan kalimat-kalimat buruk, dasar goblok, tolol, ya, apalagi bajingan, anak haram, kalimat-kalimat negatif seperti itu, maka kristalnya berubah jadi hitam dan kotor gitu. Nah, anak kita, istri kita, suami kita itu maaf, tubuhnya berapa puluh persen air? 80-90% air loh ini kita. Bayangin kalau kita itu sering dicaci, sering dimaki seperti itu. Ya, Masya Allah. Berarti apa? Berarti tubuhnya akan negatif. Pantas anaknya nggak jadi anak berprestasi. Kenapa? Isinya cacian dan makian. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur? Ya minta maaf lah. Ya, ayah, ibu jangan sungkan minta maaf. Biasanya ayah nggak mau minta maaf. Minta maaf. Ya, minta maaf kan nggak salah ya ketika seorang ibu mengucapkan maafkan ibu ya nak, maafkan ibu ya nak, maafkan ayah ya nak, maafkan abi ya nak, sampaikan ya kata maaf itu, sampaikan. Yang kedua apa? Tunjukkan bahwa maaf itu disertai tidak melakukan lagi, maaf tapi buat lagi, maaf besok digaplok lagi, maaf besok dilempar ember lagi, ya sudah. Ya anak-anak nggak akan pernah berprestasi. Punten ya, apalagi kita di daerah nih ya, kadang-kadang ngamuk ke anak tuh ya, Aisyah, anak anjing, goprak, langsung dilempar, gitu kan. Nah, nggak boleh begitu. Ya kalau anaknya anak anjing, berarti ibunya apa? Ibunya anjing atau? Berarti bapaknya apa? Harimau. Mana mungkin harimau kawin sama anjing? Ya, jadi hati-hati ngomong-ngomong begitu ya. Punten ya, Akang, Teteh, Bapak, Ibu, punten. Ini ada air nih. Bentar ya. Ini air. Air apa nih? Mineral ya. Ini kalau saya tuang, yang keluar apa? Air mineral. Kenapa? Karena isinya air. Kalau isinya comberan, saya tuang yang keluar apa? Comberan. Nah, manusia itu mulutnya itu ditentukan dari isi kepalanya. Kalau isi kepalanya comberan, maka yang keluar dari mulutnya akan comberan. Kalau isi kepalanya kopi, yang keluar mulutnya apa? Kopi. Kalau isi kepalanya susu, yang keluar adalah susu. Kalau isinya adalah subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah,
maka yang keluar juga seperti itu. Maka apa yang keluar dari air menentukan isi kepala seseorang, menentukan teko seseorang. Makanya saya gampang kalau ngeliat orang, ya, kalau anaknya tuh ya, ibu lagi gendong aku, ya, sambil didoakan, Wih pinter, soleh nak, ya Allah, pembuka pintu surga buat ibu nak, anak pinter, soleh, cakep nak, insya Allah bu, itu anak jadi bu, beneran. Tapi kalau dari kita tuh nggak pernah memeluk, ya, nggak pernah mencium, itu gimana mau terjadi kehangatan? Anak itu nggak deket gitu. Coba sering sentuh kepalanya bu, ya. Dan kalau tidur bu, ya Pak ya, itu ubun-ubunnya didoakan, bu. Ya, diusap, ya. Diusap, didoakan. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, jadi anak soleh nak, insya Allah. Ya, itu doa orang tua ya. Hati-hati Bapak Ibu, doa Bapak Ibu itu tembus langit, Pak. Tembus langit. Hati-hati, jangan main-main dengan doa dari Bapak Ibu. Saya pikir itu, ya, minta maaf dan jangan diulangi lagi. Kalau misalkan dari anaknya sendiri yang sudah yang dimaksud di sini pertanyaan ini ketika sudah besar semacam trauma itu seperti apa? Menyimpan kesal gitu ke orang. Kalau anak ini dendam kepada orang tuanya, ya perlu ada keluarga atau ustadz atau dai yang mengingatkan. Tidak baik mendendam pada orang tuanya. Apalagi orang tuanya sudah minta maaf, ya. Mungkin orang tuanya waktu itu khilaf, ya. Jadi ada proses kayak pengobatan, terapi psikis, ya, terapi psikis. Banyak anak yang begitu. Pertanyaan ini memang biasa ditanyakan karena anaknya dendam. Akhirnya sampai besar dia dendam sama ibunya. Nah, itu harus disampaikan. Kamu haji, kamu umroh, kamu sholat, rajin, ya. Kamu dendam sama ibumu sendiri, nggak ada gunanya. Udah, diingatkan aja baik-baik. Hati-hati ya, masa depanmu hancur karena kamu apa? Kamu benci ibumu sendiri. Oh, habis ibu saya begitu. Iya, ibumu begitu kan dia sudah minta maaf. Dan dia sudah memohon maaf, mohon ampun pada Allah juga. Bahwa dia hilaf. Apakah kamu nggak berkenan memaafkan? Dia kan ibumu. Disentuh hatinya, diingatkan. Manusia itu pokoknya makanya fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan karena tugas kamu cuma mengingatkan. Gitu. Ya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan, Ustadz. Sebelum ke Pak Nabib ya, ini saya bacakan dulu dari Pak Iwan Setiawan dari Ciomas ya. Ini dari Pak Iwan Setiawan bertanya, bagaimana mengingatkan anak yang asyik main games karena prakteknya cukup sulit katanya. Bagaimana cara mengingatkannya gitu? Ya, ini Ustadz Iwan mah sebenarnya nggak usah nanya, dia mah guru saya malah ya. Tadi kan saya ngelihat di di chat room ya, ternyata ada Ustadz Iwan. Ustadz Iwan mah nggak usah dijawab dah, udah tahu jawabannya sendiri. Iya. Nanti bisa ngobrol di belakang aja ya, Pak Iwan. Ustadz Iwan. Ya. Kita anak-anak beliau udah lebih soleh dari anak-anak saya, lebih senior. Luar biasa. Ya. Kita ke ini ya, atau ini ke Pak Nabib ya. Ini kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya, ini Pak Nabib itu kalau nggak salah di luar Jawa, saya coba nyalakan dulu. Silakan Pak Nabib, Nabib 1453 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini Ibu ya, Ibu? Iya, Ibu. Saya Dika dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara ya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana jika hubungan suami tadi sudah terlanjur jauh gitu kan, sehingga mempengaruhi pola aktivitas anak-anak juga gitu kan, karena kan di satu sisi ketika kita melakukan kesalahan ataupun komunikasi gitu terhadap pasangan, otomatis untuk membangun kembali itu fungsi gitu ya, itu kan sering ya dialami oleh kedua belah pihak untuk saling meminta maaf. Nah itu bagaimana caranya agar kita yang merasa gengsi itu gitu. Terima kasih Ustaz. Iya. Ya mohon maaf ini kayak terputus-putus ya. Ustadz bisa menangkap nggak apa yang disampaikan? Bisa. Yang terdengar yang terlalu jauh itu ya? Iya, terlanjur. Jadi terlanjur sudah istilahnya berkarat gitu ya kepada suaminya, itu sudah kecewa sehingga bagaimana mau komunikasi mau hangat lagi, karena
setiap perkataan perbuatan itu sudah nggak enak aja, bawaannya udah kesel, udah dendam gitu ya. Nah, ini bagaimana gitu ya. Ya, yang pertama ya, kita itu bukan orang-orang kafir ya, yang mempunyai hati yang keras ya, mempunyai hati yang membatu ya. Tanda-tanda orang bertakwa, ciri-ciri orang bertakwa itu kan wal afina aninnas, memaafkan manusia ya. Nah, milikilah rasa maaf itu. Barang siapa yang memaafkan manusia, berarti dia orang takwa. Orang takwa itu orang paling mulia. Berarti apa? Ya sudah, dendam sama kita, biarin aja dia. Ya kan? Ya, tapi kan kita enggak. Kita tetap menganggapnya sebagai suami, tetap menganggapnya sebagai istri, ya kan? Tetap berbuat baik kepadanya. Wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Ya. Wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Ya. Dan berbuat baiklah kalian ya kepada orang seperti Allah sudah berbuat baik kepada kalian ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kalau kita itu harus biasa berbuat baik ya, biasa berbuat baik kepada siapapun yang tidak baik kepada kita. Kalau Teteh berbuat baik sama orang yang baik itu biasa, Teh. Standar. Kenapa? Karena dia baik sama Teteh, dia baik sama Akang. Tapi berbuat baik sama orang yang nggak baik sama kita, oh ini kelasnya beda nih, kelasnya nih, levelnya nggak level main-main ini, ya. Orang ngasih susu, kita ngasih madu, itu nggak usah bilang wah hebat, biasa itu mah. Kenapa? Iya kamu ngasih madu, orang kamu udah dikasih susu, ya kan? Tapi kalau kamu kemudian ngasih madu, padahal dia ngasihnya racun sama kamu, wah itu manusia yang memiliki hati yang mulia. Pertanyaan saya, kita mau mulia atau hina? Mulia. Lihatlah baginda Nabi SAW dilempari batu, beliau bersabar, bahkan orang yang melempari batu syahadat. Ya enggak? Orang mengatakan orang gila, malah yang ngatain orang gila itu syahadat. Ya, selalu menampakkan cinta, selalu menampakkan kasih sayang, selalu menampakkan kelembutan, begitu ya. Jadi bismillah ya, minta sama Allah untuk dilembutkan hatinya dan dilembutkan juga hati kita. Mudah-mudahan tidak ada dendam lagi. Ya. Tapi kalau sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena rumah tangga ini sudah retaknya sudah luar biasa, bahkan bisa berbahaya buat rumah tangga kita, ya, untuk kelanjutannya, menurut saya ya mungkin jalan keluar terbaik mungkin adalah perpisahan. Ya, kalau memang sudah tidak ada lagi jalan keluar yang terbaik, begitu. Ya, kita lanjutkan. Terima kasih Ustadz ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang di chat sekarang. Chat nanti ke yang ini yang langsung. Yang dari chat ini Bapak Taufik Abu Zahra ini dari Bogor ya. Assalamualaikum Ustadz Fatih Karim yang Allah muliakan. Amin. Ya. Afwan izin bertanya, alhamdulillah Al-Fakir diamanahi 8 putra dan putri. Ya, ini luar biasa. Allahu ya. Akbar. Allahu Akbar. Langka itu lagi ya, 3 lagi jadi ke-11 ya. Iya, langka itu. Kadang antara teori dan praktek itu sering gak sinkron. Pertanyaannya, mohon tips atau amalan-amalan yang harus dilakukan agar menguatkan komitmen kami dalam menjalankan tugas-tugas sebagai abi dan umi yang ideal dan mendapatkan ridho Allah. Jazakallah khairan katsiran. Waalaikumsalam. Ya. Nah, jadi memang benar ya, memang antara kata dengan sikap itu seringkali nggak sejalan. Makanya kita diminta oleh Allah itu untuk berjalan sesuai dengan apa yang kita katakan. Ya kan? Kabura maqtan indallahi an taqul ma la taf'alun. Alangkah besar murka Allah kepada orang yang ngomong tapi dia nggak melakukan. Gitu. Nah, jadi kita harus berusaha gitu, berjuang ya. Itu memang PR kita tuh, bagaimana agar perkataan kita sesuai dengan apa yang kita berbuat ya. Jadi kalau kita berbuat ya kita begitulah, kita yang katakan, kita ngomong ya. Punten ya Akang Teteh yang ada di forum ini, saya bilang misalnya begini. Anak istri harus menutup aurat. Ya, berat memang istri saya menutup aurat. Istri harus aktif berdakwah karena dakwah itu adalah kewajiban. Eta cek Fatih Karim teh. Istri saya juga berdakwah. Boleh nanti kapan-kapan Quran Kids istri saya jadi pembicaranya. Insyaallah. Ya, nah insyaallah. Anak-anak harus hafal Quran. Alhamdulillah, anak saya hafal Quran. Ya meskipun belum 30 juz. Ya. Anak-anak harus rajin baca buku. Aduh, anak saya itu hobinya baca buku. Ya.
Anak-anak itu harus sopan sama orang tuanya, hormat. Alhamdulillah, nggak pernah. Anak saya itu kalau saya marah, nggak pernah melotot, bah, ya, memaki, nauzubillah min dzalik. Nah, jadi itu yang namanya apa? Walk the talk. Apa itu walk the talk? Apa yang diomongin, dijalanin. Kalau nggak diomongin, dijalanin, itu diketawain. Ah, Fatih Karim ngomong, istri berhijab, istri manehna tara, gitu kan? Ah, Fatih Karim ngomong, makan riba, jangan makan riba. Dia punya bisnis riba. Nah, tuh. Orang yang ngomongnya tidak bisa dipegang berarti orang munafik. Nauzubillah min zalik ya. Orang munafik ini berarti orang yang kata-kata dengan perbuatannya nggak sinkron. Mulut sama kakinya nyambung. Ya, padahal kita ini diminta oleh Allah untuk nyambung. Memang nggak mudah, iyalah. Tapi bukan mustahil ya. Sulit, ya. Berat banget. Tapi mustahil enggak. Bisa. Ya, bisa. Dan saya ngomong begini, saya berusaha saya mewujudkan. Ya. Ustaz Fatih tepat waktu ya. Benar tepat waktu. Jam 4 tadi saya sudah online di sini. Ya. Ustaz Fatih iya, Ustaz Fatih nanti datang ya ke ini. Iya, siap datang. Kalau memang sudah teragenda saya pasti hadir. Ya. Ustadz jangan mahal-mahal dong kalau ngisi kajian. Saya memang nggak pernah mentarif. Ya, nggak pernah saya kemudian membisniskan kajian. Artinya apa? Saya omongin apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan saya omongin. Jadi nggak pernah berbenturan. Butuh kekuatan, ya, tekad dan niat untuk walk the talk. Walk the talk itu berarti apa? Apa yang diomongin dikerjain. Sama anak jangan kasar ngomongnya. Ya, Bapak Ibu boleh tanya sama anak-anak saya, kapan saya mau maki anak saya? Ya, jadi apa artinya? Apa yang kita omongin, lakukan. Insyaallah. Ngomong yang baik. Ya. Qulul haq au yasmut. Kalau nggak ngomong yang baik, udah lebih baik diam aja udah daripada ngomong yang nggak benar. Ya. Itu. Ya, betul. Terima kasih ya, Ustaz. Kemudian ini langsung yang ada yang bertanya langsung, kita kemungkinan 11 menit lagi sampai jam 5:30 ya, kemungkinan sampai jam 5:30 ya, ada 11 menit lagi. Kita langsungkan kepada Bapak Rian Anggara ya, Bapak Rian Anggara ini dari Cianjur ya Pak. Sebentar saya nyalakan dulu mikrofonnya, Pak Rian. Sudah dinyalakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bening nih. Alhamdulillah. Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan ketika pengalaman saya sendiri, Pak Ustadz, misalkan ketika kita suami istri itu bertengkar, kemudian kita melaksanakan sholat. Saya tuh pernah dengar katanya kalau misalkan suami istri itu ibadah dalam keadaan masih bertengkar, itu hukumnya gimana ibadahnya Ustadz? Gitu. Katanya untuk si istri bukan diterima ya, mungkin saya juga kurang mengerti itu Pak Ustadz. Iya. Baik. Yang pertama, ini pada istri ya semua ya, yang ada di sini, ibu-ibu atau yang belum menikah juga, saya kasih tahu supaya nanti pada saat menikah, supaya sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Tabrani. Nabi SAW itu menyatakan, tahukah kalian, aku tunjukkan kepada kalian ciri-ciri wanita penduduk surga. Tahukah kalian, aku tunjukkan kepada kalian ciri-ciri wanita penduduk surga. Siapa mereka? 1, mereka penyayang. Apa itu penyayang? Hatinya lembut, penuh cinta, penuh kasih, penuh sayang. Lembut. Ciri-ciri wanita penduduk surga. Dan saya berdoa semua yang ada di grup kita sore ini ngobrol, ya, ini semuanya wanita-wanita penduduk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Yang kedua, ciri-ciri wanita penduduk surga, dia ternyata apa? Subur, banyak anak. Ayo, yang di sini yang anaknya di atas 3, berapa orang? Berapa anak yang di sini di atas 3? Ada? Tadi ada yang apa tuh? Yang tadi 8 tuh ya. Nah, itu 8. Itu salah satu ciri penduduk surga. Apa ciri wanita penduduk surga? Banyak anak, subur. Maksudnya banyak anak itu gimana? Di atas 3. Anaknya di atas 3. Berarti apa? Anaknya ya 4, 5, 6 gitu. Ya, Masya Allah. Dan saya belum Allah kasih banyak ya.
karena jaraknya 10 tahun. Anak yang pertama udah 10 tahun, anak yang kedua baru lahir. Jadi jaraknya 10 tahun. Bukan saya yang mau, tapi Allah yang belum memberi. Nah, jadi wanita penduduk surga, ciri-cirinya kedua apa? Banyak anak. Yang ketiga, banyak memberikan manfaat kepada suaminya. Apa maksudnya banyak memberi manfaat pada suaminya? Suaminya merasa bahwa adanya istri itu sangat berarti bagi hidupnya. Bahkan kalau bisa lebih baik, udahlah, nggak usah hidup kalau nggak ada dia gitu. Dan seakan-akan nggak bisa hidup kalau tanpa dia. Sampai kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, Akang, Teteh, terutama ya, kira-kira kalau Teteh wafat besok, kira-kira suami kehilangan nggak? Apa kata suami? Baik, we orang nikah deui. Kalau misalnya seperti itu ya, berarti kita levelnya belum manfaat bagi suami. Ya. Nah, lihat ya Habibie sama istrinya. Ketika istrinya wafat, Habibie itu Masya Allah, nggak kepikiran untuk cari pengganti. Kutunggu kau di surga nanti, kata Habibie. Masya Allah. Nah, jadi bermanfaat bagi suami. Nah, yang keempat nih, yang pertanyaan Akang barusan. Seorang istri, ciri-ciri wanita penduduk surga, jika dia bersalah, awas, catat, jika dia salah atau suaminya yang salah, dia yang salah atau suaminya yang salah, dia datang kepada suaminya, lalu dia memohonkan maaf kepada suaminya, dan dia berkata, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur malam ini sebelum engkau maafkan aku. Maka wanita seperti ini, wanita penduduk surga. Nah, malam ini amalin ya Teh ya. Nah, kalau marah jangan langsung pisah kasur, langsung punggung-punggungan gitu. Nah, memang berat, teorinya mudah ya, tapi ya dilaksanakan. Jadi malam-malam nih marah nih, minta maaf. Minta maaf duluan. Walaupun yang salah siapa? Suami. Yang salah bukan Teteh kok. Yang salah suami. Cuma apa? Cuma karena wanita penduduk surga, dia akan minta maaf duluan, gitu ya. Kemudian yang perlu saya ingatkan lagi tadi, apakah ibadahnya batal? Tidak. Ibadahnya tidak batal. Ibadahnya sah, insya Allah. Sholatnya sah, puasanya sah. Hanya saja dia tidak mendapatkan keberkahan, ya. Dia tidak mendapatkan kemuliaan, gitu. Makanya ketika dia seperti itu, berarti dia tidak ya terkategori ya orang-orang menjadi penduduk surga, kan sayang gitu. Jadi bagaimana? Ya sudah, minta maaf saja ya, jangan diperpanjang, di-extend ributnya. Tapi kan gengsi Ustadz. Nah, gengsi itu pekerjaan setan ya. Setan tuh gengsi sama Adam. Adam tunduk, iblis tunduk sama iblis tunduk sama Adam. Iblis bilang, enggak lah, itu anak baru kemarin. Gue diciptakan dari cahaya, dia dari tanah, ya muliaan gue lah. Nah, itu gengsi. Gengsi itu perbuatan iblis, ya. Jangan jadi teman iblis, ya. Bismillah. Minta maaf aja duluan. Udah maafin ya. Insya Allah udah kita nggak ngulangin lagi. Mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita sama-sama ya. Insya Allah ya, kita sama-sama niat. Nah, begitu. Ya, jadi hatinya sama-sama lembut. Saya pikir itu ya. Nggak ada hubungannya konflik suami istri dengan sah atau tidaknya ibadah. Insya Allah nggak. Ya tinggal rukun-rukunnya aja, sholatnya berapa rakaat. Kalau sholatnya nggak cukup rakaatnya, ya nggak sah sholatnya. ya, jadi tidak ada hubungannya antara diterimanya ibadah dengan suami istri yang berkonflik. Demikian, ya, baik. Ini dari Ibu Fujiani, hanya saja mungkin ada yang tipe ya Ibu Fujiani. Kalau sekiranya bisa langsung silahkan ya. Oleh karena itu saya akan ke penanya selanjutnya dulu. Ibu Emma Ratna, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, ya, bagaimana menyikapi bila dalam rumah tangga ada pihak ketiga yang ikut campur, misal ipar dalam mendidik anak, padahal tidak diminta untuk menjaga atau mendidik anak kita, ya. Syukran Ustadz. Bagaimana kalau ada yang pihak ketiga yang ikut campur walaupun saudara gitu, seperti apa? Ya, berumah tangga itu adalah memiliki teritorial sendiri ya. Punten ya Kang Teteh, rumah tangga itu punya pagar ya. Saya tidak pernah bisa mencampuri urusan rumah tangga adik saya. Adik saya juga nggak bisa mencampuri rumah tangga saya ya. Jadi kalau ada ipar ya, misal ipar dari suami, ya suami ngingetin gitu. Kamu jangan campur-campur lah ya. Mengingatkan istriku
langsung gitu ya, nggak bisa, harus melalui suaminya. Ya, kenapa? Karena setiap rumah tangga itu punya batas masing-masing, punya warna masing-masing, punya cara masing-masing gitu. Ya, coba rumah tangga kita dicampurin aja kita nggak suka kan? Sama, orang lain juga nggak suka rumah tangga dicampurin. Itu tuh istrimu tuh nggak bagus mendidik anak tuh, anak-anak pada nggak makan, badan-badan pada kurus semua. Nggak bisa begitu. Karena bisa jadi mungkin anaknya kurus tuh bukan karena istrinya nggak ngasih makan. Karena memang bakatnya kurus. Ada anak yang bakat kurus. Begitu ya. Itu suamimu itu, Masya Allah, itu nggak pernah dibuatin makanan, nggak pernah dibuatin masakan yang enak. Jangan campur-campur. Ya. Kullu nafsin bima kasabat ruhinah. Setiap diri akan dipertanggungjawabkan atas apa yang pernah dibuatnya masing-masing. Ya. Jangan campuri urusan orang lain. Kecuali, awas ingat, diminta. Kecuali diminta. Diminta itu gimana? Ya minta saran. Ya, Akang, menurut Akang, pendapat Akang gimana tentang pendapat Akang tentang istri saya? Bisa nggak Akang ngasih masukan terhadap istri saya? Nah, begitu. Tapi kalau kemudian nggak ada nggak ada permintaan, ya jangan coba-coba masuk. Itu namanya apa? Masuk campur. Nah, namanya itu ikut campur. Ya tentu siapapun nggak nyaman, Kang. Ya, nggak nyaman. Walaupun kakaknya, walaupun itu lebih senior, lebih tua, ya nggak boleh. Karena itu kan rumah tangga masing-masing. Saya nggak pernah mencampuri urusan rumah tangga kakak ipar, adik ipar, itu urusan mereka masing-masing. Cuma kalau saya lihat udah ada yang nggak baik, nah itu pun saya nggak bisa langsung masuk. Saya tanya dulu sama istri, atau tanya dulu sama istrinya adik saya, apakah saya bisa untuk ikut nasihati atau gimana ya caranya. Nah begitu. Karena nggak bisa kita main masuk-masuk begitu. Ya, setiap rumah tangga itu ada palang pintu masing-masing, istilahnya begitu. Nggak boleh kita main masuk-masuk. Ya sama kayak negara kan. Nggak bisa tiba-tiba Australia ikut campur sama urusan Indonesia. Atau misalnya Malaysia ikut campur sama urusan Indonesia. Nggak bisa. Itu udah punya batas teritori masing-masing. Ya, baik. Ya, jadi ingatkan saja dengan cara yang baik. Tidak perlu kemudian kita mengutuk atau kemudian ngamuk-ngamuk, nggak usah. Ingatkan aja suami, itu kakakmu itu ikut campur tuh. Mau urusan rumah tangga kita, dia ngurus. Pusing kita. Gitu. Ya, baik. Ini ada mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini karena udah mau masuk ke 5:30 ya. Ini dari Ibu Martina. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Alhamdulillah kalau suami dan anak saya sangat dekat sekali sama sampai kalau ayah pulang, kalau ayah pulang telat selalu diteleponin. Wih, keren. Ini cuma yang saya tanyakan, apakah batasan kedekatan ayah dan anak perempuan menurut syariat Islam gitu ya? Bagaimana kalau seperti itu gitu ya? Iya, jadi bagus pertanyaannya. Iya, bukan mentang-mentang dekat, ya kan? Anak perempuan, apalagi anak ini sudah balik, gitu kan? Bapak, aku nggak mau mandi. Kalau nggak dimandiin papa, nah, itu juga udah, itu bukan dekat lagi. Ada batas syariat, ya kan? Iya nak, kamu kan sekarang sudah balik ya, nggak bisa mau mandi sendiri. Aku nggak bisa tidur, harus boboin sama papa, nggak bisa. Jadi walaupun ayahnya sendiri, walaupun ibunya sendiri, ada adab di dalam Islam. Anak saya itu kalau masuk kamar kami, itu diketuk pintunya. Itu yang Islam ajarkan. Walaupun dia dekat dengan saya, dekat sama ibunya. Tok, 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 Umi, abang boleh masuk? Tok, 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 Umi, abang boleh masuk? Apa kata ibunya atau uminya? Enggak nak, bentar lagi. Ya sudah, dia nggak bisa masuk. Ya kan? Nah, nggak ada. Jadi kalau misalnya anak di rumah kami, itu kalau anak keluar kamar mandi nggak boleh pakai anduk begitu keluar, nggak bisa. Ya, harus apa? Pakai baju utuh, ya, anduknya sudah dijemur lagi dan mengganti baju dengan posisi kamar terkunci. Begitu. Kenapa? Karena ini untuk menghindari ya setan ya masuk kepada rumah tangga kita, sehingga nauzubillah min zalik, jadilah rumah tangga kita seperti rumah tangga binatang, seperti rumah tangga anjing, seperti rumah tangga ayam, seperti rumah tangga babi yang sudah tidak bisa membedakan lagi mana ayah, mana ibu, mana anak. Ya, jadi anak tetap adabnya kepada orang tua, masuk kamar orang tua izin. Ibu-ibu punten ya, kalau di rumah mentang-mentang ini kan ibunya pakai baju seksi-seksi gitu, nggak bisa. Ada adab. Ya, anak perempuan mentang-mentang ini kan ayah gitu kan, aku pakai baju ini aja bebas di depan ayahku, ya nggak bisa begitu. Ada adab, ada batasan-batasan dalam hukum syara seorang ayah juga dengan putrinya. Ya, makanya apa? Kalau belum balik, iya
digendong sama ayahnya, dibawa kemana-mana, wah iya, anak belum balik. Kalau sudah balik, maka harus ada adab kepada orang tuanya. Ya, seperti kemudian seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku masuk kamar ibuku, apakah harus izin? Nabi katakan, apakah engkau senang ketika melihat ibumu sedang tidak berpakaian? Maka dia kemudian mengatakan, ya tentu tidak. Tentu tidak ya Rasulullah, gitu kan. Maka Nabi mengatakan apa? Maka minta izinlah. Jadi masuk kamar ibu saja harus izin. Artinya apa? Ketika anak itu sudah balik, ya tidurnya dipisah. Ya kan? Nggak boleh satu selimut. Saya sama anak saya, walaupun anak saya sendiri, nggak tidur satu selimut. Nggak bisa. Kamarnya ada sendiri. Kalaupun tidur bareng, tapi nggak satu selimut. Gitu ya. Jadi adab kepada ayah, kepada anak itu harus tetap dijaga. Bukan mentang-mentangnya anak saking dekatnya begitu ya. Jadi kadang-kadang kita ngelihat kayak pacar malah. Nauzubillah min zalik. Nah, ini yang dikhawatirkan, banyak terjadi kasus-kasus incest gitu ya. Nah, ini yang nggak boleh. Makanya apa? Ayah juga harus memposisikan sebagai mudabbir, sebagai pengatur rumah tangga, sebagai pendidik anak-anaknya. Ya, harusnya bertanggung jawab kepada sikap dan tingkah laku anak. Begitu ya. Jadi walaupun anak sendiri tetap harus dijaga adab dan akhlaknya kepada orang tuanya, kepada kakaknya, ya, kepada adiknya, itu ada adab masing-masing. Bisa dibaca nanti banyak buku-buku tentang itu ya. Salah satunya adalah Tarbiyatul Aulad, itu bagus ya. Kalau Bapak Ibu cari toko buku, cari aja Tarbiyatul Aulad ya, pendidikan anak, itu lengkap, insya Allah ada di sana semuanya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dicari di toko buku. Kalau enggak ya bisa di googling aja ya, Tarbiyatul Aulad, insya Allah mungkin ada PDF-nya, mungkin bisa di-download. Ya. Demikian mungkin dari saya. Ya baik, Ustaz, terima kasih. Ini mohon maaf kepada Bapak Ibu yang tidak bisa pertanyaan tidak bisa dijawab sekarang ya. Karena memang di batas waktu ya. Ini Bapak Ezra, Mami Akbar, M Zidan ya, Ibu Arsyad ya, Bapak Dian tadi udah, Ibu Kamila, Faiz ya, Ayah Faiz mungkin ya ini. Kemudian rame ya pertanyaan. Ya luar biasa ini, mohon maaf ini tidak bisa dibahas semuanya ya. Mungkin di kesempatan yang lain bisa, insya Allah, mudah-mudahan ada jalannya ya, ada jalan hidayah. Amin, insya Allah. Ya. Ini Ustadz, karena ini memang waktunya sampai 5:30, barangkali Ustadz bisa dengan doa, silakan Ustadz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan kezaliman-kezaliman kami ya Allah. Kami zalim kepada anak-anak kami. Kami zalim kepada istri kami. Kami zalim kepada istri kami ya Allah. Kami zalim kepada diri kami sendiri ya Allah. Ampunkan kezaliman-kezaliman kami ya Allah. Ampun ya Allah, ampun. Ya Rob, Anda Engkau tidak ampuni kezaliman kami, kemana lagi kami mohon ampun ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Allahumma tahtim alaina fi husnil khatimah wa la tahtim alaina fi su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Engkau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kami anak-anak yang soleh dan solihah, jadikan kami pemimpin orang-orang bertakwa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami memohon, jauhkan kami dari bala, dari musibah, dari wabah berbahaya ya Allah. Lindungi kami sekeluarga ya Allah, masukkan kami sekeluarga ke dalam surgamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon maaf lahir batin kalau ada pertanyaan, perkataan, perbuatan yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kapan-kapan nanti bisa ketemu langsung ya. Saya doakan Bapak Ibu semua dijaga Allah, dijauhkan dari bala, musibah, bencana, Allah mudahkan rezekinya, Allah bukakan pintu-pintu rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Fatih Karim yang telah berbagi dengan luar biasa ya, ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, bagi kami ya. Tadi yang seperti yang sudah disampaikan. Adapun ini ada yang disampaikan bagi para peserta kajian parenting online, hanya mengingatkan mohon kesediaannya untuk mencatat nomor karena nanti akan disampaikan berikutnya parenting online selanjutnya. Mohon dicatat ini nomor Kukican ya, Quranic Kids ya, 085 222 777 590. Saya ulangi lagi, 085 222 222 ya, 777 777 590. Nah, silakan nanti bisa kontak lagi ke Kukican ya, ke nomor kontak yang tadi disebutkan terkait kegiatan parenting online selanjutnya. Terima kasih kepada Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim tadi sudah meninggalkan ini ya, ruang Zoom-nya ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk hadir ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam keberkahan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kegiatan parenting online selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, kami dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga hatur nuhun sadayana.